ini sama-sama memuji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan lebih lagi untuk praise and worship to God, lambaikan tangan saudara. Thank you. Biar kita pada saat ini kita bawa hati kita mau berdoa. Bapak, kami kembali di hari ini mengucap syukur Tuhan. Karena di hari ini Tuhan kami boleh kembali ya Tuhan datang ke rumah Tuhan. Untuk bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berikan kami pengurapan yang baru. Biarkan pengurapan turun ya Tuhan atas hidup kami pribadi, Pak pribadi. Sehingga pada saat ini kami percaya Tuhan, ketika kami hadir di tempat ini Tuhan, bukan satu kesia-siaan Tuhan, tetapi Engkau akan mengurapi kami menjadi umat pemenang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya mujizat-Mu bakal terjadi di tempat ini. Biar kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami dalam mengucap syukur. It's only you God, we worship you, Jesus, you are living God. You are
you are worthy. Amen. Even when I don't feel you are worthy, you never stop working. Yes, you are, Jesus. Yes, you are. Never stop working. Even when I don't feel you are worthy, you are working. You never stop working. You never stop working. Dan kebaikan Tuhan, Engkau boleh ya Tuhan, ada di tengah kami menyembuhkan, memulihkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau menyembah dan memuji Kau lebih lagi Tuhan. Kami akan merenungkan senang hati, setiap hari Tuhan akan kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Saya percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Mari kita katakan kita yang percaya kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Biar hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau mengingat akan kebaikan Tuhan, kita akan mengingat akan kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, biar kami bawa hati kami bersyukur pada Engkau, bagi nama-Mu.
memuji Tuhan. Kita percaya. Dipersilakan duduk kembali. Oh, luar biasa. Bukan karena kebetulan. Ya, terus mau menyembah. Oh, haleluya. Oh. Oh
saja dengan lembut. Just remember His love. Remember His goodness. Remember His kindness. That today when we're standing in His presence, we need to say, Lord, you are worthy of all.
You're worthy to be praised. You're worthy to be adored. Bawa hatimu saat ini. Kami menyembah Tuhan. Angkat suara menyembah Dia. Mari menyembah Tuhan. Angkat suara menyembah Dia. Lift up your heart, giving Him praise. We worship You, Lord. Jesus, You're worthy. You are deserving, Kami menangis dalam pujian. Kita percaya bahwa di tempat ini, we trust that Your presence is clear in this place, my Lord. We bring our heart, give You praise, giving You worship to You, Jesus. I worship You, Jesus. I worship You. Lift up your heart. With all of my heart and all of my soul, I love You. I love to worship You. Mari segera bangkit katakan, I worship You. Jesus, I worship You. With all of my heart, my Lord. With all of my heart and all of my soul, I love You. I love to worship. Sekali katakan, I worship You. Lord to Jesus, I worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You, I love to worship You. I love You, I love to worship. Sekali katakan, I love You, Lord. I love to worship You. Mari berikan suara bagi Tuhan kita, katakan, I love You, Jesus. Oh, thank You, Lord. Saya percaya bahwa hari tempat ini Tuhan dan Kau siap memberkati kami lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu, Tuhan. Saya percaya bahwa hadir Kau siap untuk memberkati setiap kami, Tuhan. Thank You, Jesus. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka roh kami. Kami siap diberkati oleh firman pada pagi hari ini. Oh, hallelujah. Thank You, Jesus. Oh, the presence of God is in this place. The power of God is in this place. Saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Oh, hallelujah. Haleluya. If you have a need in your body this morning, Kalau Anda semua merasakan betapa pimpinannya pada pagi hari ini, just put your hand where
need is. Kalau Anda membutuhkan untuk didoakan, di bagian mana bagian tubuh Anda, taruh tangan Anda di situ. Because the healing power of God is in this house. Karena kuasa penyembuhan akan terjadi. Oh, King Jesus. Oh, Raja Yesus. Lord, we know that by your stripes we are healed. Kami percaya dengan bilu-bilu kami sudah disembuhkan. Lord, I speak healing to where those people have their hands right now. Tuhan, biar kesembuhan terjadi kepada tangan-tangan yang ada di bagian badannya. Lord, we speak healing in Jesus' name. Kami ucapkan kesembuhan pada pagi hari ini. Oh, King Jesus, Oh, Raja Yesus. by your stripes Dengan bilu-bilu we are healed. kami sudah sembuh. And we declare it this day. Dan pada hari ini biar kau pimpin. I want you to say, I am healed by the blood of the Lamb. Ucapkan bahwa kita semua sudah sembuh. All together, I am healed Bersama-sama. Ucapkan kita sudah by the sembuh. blood of the Lamb. Bagai dengan darah daripada domba. Oh, King Jesus, Oh, Raja Yesus. we love you. Kami mengasihimu. We adore you. Kami sangat memuja-mujamu. We honor you, King Jesus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami. And we declare your lordship in this place. Dan kami merasakan semua bagian kepimpinan-Mu pada pagi hari ini. And we pray this in Jesus' glorious Kami name. tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Thank you, worship team. Terima kasih tim musik. Honestly, they just get better and better every time I'm here. Saya rasa mereka semakin bagus setiap kali saya datang. Wow, except for the lead singer that wore not matching shoes today. Oh, kecuali kepada yang pemimpin musiknya itu dia punya sepatu nggak matching sama bajunya. You are healed in Jesus' name. Kami sudah disembuhkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Hold up your Bibles. Siapa yang bawa Bible hari ini Alkitab? Oh, I can see more. Saya bisa lihat ada yang bawa Maybe beberapa. on this side. Oh yes, I can see Bibles by our beautiful bass player. Oh, saya lihat ada juga itu di bagian belakang sana yang bawa. Praise God, Bibles in the middle, Bibles on the right. Puji Tuhan, di bagian kanan bawa, bagian kiri juga bawa. What is this? Apa sih ini sebenarnya? It's the Word of God. Ya, ini adalah firman Tuhan. I've got a few things with me today. Saya ada mau memperlihatkan sesuatu pagi ini. I always love and can't wait to hear what Pastor Johan tells me the theme is for each month. Setiap kali saya tuh gak sabar kalau menunggu dari Pak Johan untuk kasih tahu temanya apa ya untuk khotbah. And this month, of course, it was the praying church. Is that right? Dan khotbahnya untuk kali ini adalah untuk Praying church. gereja yang berdoa. And this is the last Sunday. Ini adalah bagian minggu yang terakhir. So I get to wrap it up. Jadi saya bisa menutup kesimpulannya semua. Amen. Let's quickly pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we commit this message to you. Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua program pada hari ini dalam tangan-Mu. Lord, we pray that every single word will be Holy Spirit inspired. Saya berdoa segala apa yang diucapkan hari ini, biar Roh Kudus saja yang pimpin. So have your way, Lord Jesus. Tuhan beracaralah pada khotbah pada hari ini. And we commit it to you in Jesus' name. Dan saya serahkan di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. So tell me, why do we pray? Coba kasih tahu kepada saya, kenapa sih kita harus berdoa? Why is it important for a church to pray? Kenapa itu penting bagi gereja itu untuk berdoa? Islam, give me one reason why we pray. Kasih saya satu alasan kenapa itu kita penting berdoa. Oh, Islam, I said sorry. Connect to the Lord. Brilliant Untuk bisa answer. berhubungan dengan Tuhan. Ya. Yeah. And so as we know, there are church meetings here every week.
Dan seperti kita tahu, kita tiap hari berkumpul setiap hari Minggu. And the church prayer meetings here are powerful. Dan saya merasakan gereja di sini itu sangat-sangat dahsyat. But Tapi like every other church, seperti juga gereja-gereja yang lain, the prayer meetings attract the least number of people. tapi kalau misalnya ini bagian-bagian khotbah yang membutuhkan doa, biasanya itu nggak menarik perhatian orang-orang. Not just here, it's every church. Bukan cuma di sini, tapi gereja lain juga begitu. So I'm hoping after today you might think differently about praying. So saya berharap setelah mendengar khotbah hari ini, semuanya merasa ingin berdoa. So can you tell me what this is? Bisa kasih tahu saya nggak apa sih ini ya? What is it? Apa itu? It's a Google thing, isn't it? Ini pokoknya dari Google, ini salah satu alat. You all know what it is, Kamu right? pasti tahu semua ini apa. And it plugs into your house and you say, hey Google, Kalau ini Anda taruh di rumah, terus Anda perintahkan, "Hai Google." hey Google, find me the recipe for soto ayam. Misalnya Anda bilang, "Hey Google, coba carikan saya resep untuk bikin soto." Or I say, hey Google, play me some good worship music. Atau misalnya Anda perintahkan Google, coba dengarkan musik-musik khotbah untuk penyembahan. And I always get it wrong. Dan selalu yang dikasih itu yang salah. But my twin grandsons, Tetapi cucu saya tuh si twin yang kembar, they've got it. They've figured it out really quick. mereka sangat pintar, dia tahu bagaimana caranya ini. They say, hey Google, play a train sound. Dia suka bilang, "Hey Google, coba nyalakan suara-suara yang aneh." The thing is though, if I don't speak to this, it won't work. Tapi masalahnya kalau saya nggak perintahkan, ini nggak bakal berfungsi. I can pray over it, it won't work. Walaupun saya udah nangis-nangis, ini juga nggak bisa jalan. I can think over it and it won't work. Juga kalau saya udah pikirin lama-lama, tetap nggak bisa jalan. I can kick it, it Saya still bisa doesn't work. tendang itu juga nggak bisa jalan tetap. You have to speak to it. Jadi fungsinya itu harus Anda bicara sama dia. Now Psalm 91 verse 2, Kalau kita lihat kitab Mazmur, it says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 91 ayat 2 itu dikatakan, "Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." It does not say, I will whisper. Di situ nggak dibilang bahwa Allah berkata, "Saya akan berbisik." It does not say, I will think it in my head. Tidak berkata juga, "Saya akan pikirin dulu." It reads that I will say, Tapi di situ berkata, "Saya akan katakan." because words need to be said. Karena kata-kata itu perlu kita ucapkan. Praying needs to be verbal. Kalau kita berdoa, kita perlu mengucapkan. Why? Kenapa? Wouldn't we all love just to sit into a quiet room and think what we wanted? Kalau kita duduk di dalam keadaan saat teduh begitu, kita memikirkan apa yang kita mau. Some people are nodding. Beberapa orang iya mengangguk-angguk. Doesn't work like that. Tapi ternyata tidak seperti itu. Because God spoke the word Karena Tuhan itu mengucapkan kata-kata. and it became a reality. Dan firman-Nya atau kata-katanya itu akhirnya menjadi nyata. Therefore, you are made in His image, Karena kamu semua ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. and so we also need to speak the word. Jadi kita ini juga perlu memperkatakan atau mengucapkan kata-kata itu. Jesus said, we will do all He did and more. Tuhan Yesus berkata, "Semua pengikutku akan melakukan apa yang aku lakukan." And yet, if we won't speak the word aloud, Tapi kalau kita tidak mengucapkannya, it's going to be very hard for us to do all He did. nanti akan jadi sulit bagi kita untuk bisa melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. As He is, so are we.
seperti dia juga, Tuhan juga mau kita melakukan seperti dia. So let's just look at a few scriptures to start with. Mari kita lihat beberapa ayat-ayat Alkitab hari ini. Genesis 1 chapter 3. Kita lihat pada kitab Kejadian 1. And you'll see a familiar theme going Nah, on. nanti kita bisa lihat di sini ada hal yang persamaannya di sini. Genesis 1 verse 3. And God said, let there be light. And there was light. Kita baca dalam bahasa Indonesianya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Verse 9. And God said, let the water under the sky be gathered to one place and let dry ground appear. Kejadian 1 ayat 9 dalam bahasa Indonesianya, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Now we don't have time to go through all of Genesis 1. Kita gak ada waktu untuk terus kita bicarakan dalam kitab Kejadian ini ya. But when you read it, you read that it all starts with, and God said. Tapi kalau Anda itu perhatikan di dalam semua kitab Kejadian ini selalu dimulakan dengan berkat Allah itu berfirman. And that is how the whole earth came to being by the spoken word of God. Dan itulah bagaimana bumi ini diciptakan dengan Allah berfirman. Genesis 1:26. Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, the birds in the air. Dalam bahasa Indonesianya, Kejadian 1 pasal 20 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amen. Rule means to have dominion. Rule itu artinya kuasa. Kuasa artinya menguasai atas sesuatu. Think of the ruler of Australia, Mr. Albanese. Misalnya contohnya kuasanya si Bapak Albanese ini, Perdana Menterinya Australia. When he wants to bring in a new policy, Misalnya dia mau memperkenalkan satu kebijaksanaan atau undang-undang yang baru. when he wants to bring in a new rule, Kalau dia mau juga kasih tahu hukum-hukum yang baru, he brings all the journalists together. dia akan mintakan semua para jurnalis untuk berkumpul, He brings all his leaders together, dan semua pemimpin-pemimpin di bagian kabinet dia untuk berkumpul. and he speaks this new rule into existence. Lalu dia akan mengucapkan kata-kata atau kebijaksanaan yang baru. He speaks it publicly. Dia akan bicarakan itu secara umum. And then, of course, there's question and answer time. Dan tentu saja pada saat itu akan ada pertanyaan antara dengan para jurnalis dan yang lain, jawab dan pertanyaan. Now, when you and I speak the word of God publicly, Jadi kalau kita semua kita mengucapkan firman Tuhan secara umum di depan umum, it too invites questions and answers. tentu saja itu akan mengundang orang-orang mau bertanya. Now, stay with me, I'm going somewhere with this. Coba terus ikuti saya ya, nanti pasti akan kita ke sana. Proverbs 18:21. Coba kita lihat lagi dalam kitab Amsal. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kita baca dalam bahasa Indonesianya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. You see, often our problem is that our life reflects what we have actually spoken. Seringkali dari masalah hidup kita ini dicerminkan daripada apa yang kita suka ucapkan. What do I mean by that? Apa sih maksudnya ini? Many of us have very negative self-talk. Kadang kita suka bicara pada diri sendiri itu hal yang negatif. We make a mistake and we go, I'm so stupid. Lalu kita bikin salah langsung kita bilang, aduh kok bodoh amat sih ini. We trip and we go, oh, I'm so clumsy. Kalau misalnya kita hampir terjatuh terus kita bilang, aduh saya ini ceroboh bener. We wake up with a headache and we say, oh, I'm always sick.
Kalau misalnya pagi-pagi bangun kepalanya pusing langsung bilang, saya ini selalu sakit-sakitan. And then we speak into existence that very thing. Jadi apa yang kita negatif itu akhirnya terjadi. And even worse, Bahkan lebih buruk lagi, we speak it over our spouse, kita juga pernah memperkatakan itu hal yang negatif kepada pasangan kita, suami, kepada suami, your husband, our finances. mengenai masalah keuangan kita. How many times I've heard people go, oh, another bill, I'm always broke. Berapa sering kalau Anda dengar, kalau Anda dapat tagihan langsung bilangnya, aduh tagihan lagi, aduh saya bokek deh ini. And our children. Dan juga kepada anak-anak kita. Now, when my daughter was carrying the twins, Pada waktu anak saya yang perempuan lagi hamil si kembar, one was very big and one was very small. satu itu yang kecil, dan satunya lagi kelihatan besar. And every time we'd go for a scan, they'd speak something negative over the small twin. Jadi setiap kali kalau waktu di scan itu di perutnya, itu yang periksa itu selalu ngomongnya negatif. They said, oh, he's going to have this, he's going to have that, he won't be able to do this. They just kept speaking negative. Jadi orang yang periksa itu selalu bilang, aduh anak ini nanti bisa begini, begitu kalau sudah besarnya, selalu kata-katanya yang negatif aja. And so as soon as we'd get to the car, my daughter and I would speak against every word that had been spoken. Jadi setiap kali kita selesai diperiksa atau di scan, kita pergi pulang ya di dalam mobil kita bicarakan lagi apa yang tadi itu orang sudah omongin. If you truly understood the power of your words, Kalau Anda benar-benar percaya kuasa lidah atau kuasa ucapan Anda, you would possibly all talk a lot less. mungkin Anda akan bicaranya jadi sedikit. Because it's really hard not to speak something negative each day. Karena saya tahu Come on sangat now. sulit untuk nggak bisa bicara negatif itu sulit. Let's be honest, we all get in the car and we drive somewhere and somebody pulls in front of you. Coba bayangkan saja kalau Anda lagi driving, lagi mengendarai mobil, tiba-tiba ada orang misalnya mengkap mobil Anda. And I bet God bless you is not the first thing that comes out of your mouth. Saya percaya bahwa saat itu bukannya bilang Tuhan memberkati yang keluar dari mulut Anda. And some of them wave like this and others wave with a few less fingers. Mungkin Anda pikir Anda akan begini, tapi tidak. Ada beberapa malah kasih yang fingernya yang itu, nggak sopan. You know what I mean, right? Pasti tahu deh. Yeah. The power of our words. Jadi kuasa dari ucapan kita. Now some of you will have heard this story of what happened last year. Mungkin Anda sudah dengar ini yang mau saya ceritakan itu terjadi tahun lalu. Sitting in my lounge room working on my laptop, Pada saat itu saya lagi bekerja dengan komputer saya. and I saw my shed lift up and come past my window. Saya melihat shed itu di sini kayak gudang kecil ya. Gudangnya itu terbang. I was spinning around. Langsung itu terbangnya itu sampai berputar-putar begitu. I was looking at it going, this is amazing. Pada waktu itu sih waktu saya lihat, waduh ini kayak menakjubkan sekali kok bisa begitu berputar-putar. And it's going higher and higher. And then semakin tinggi terbangnya. But unfortunately, what goes up, of course, has to come down. Tapi ternyata itu tidak ke bawah, malah terus dia ke atas. And it came down on my neighbour's roof and all his brand new solar panels. Oh, itu begitu ya terbangnya langsung itu melewati pagarnya daripada tetangganya Pastor D, terus langsung dia berhenti di atas solar panelnya, jadi di atas atap ya, atap rumah tetangganya jatuh di situ. He just got them. He had just got them. Oh, itu padahal solar panelnya baru itu dipasang. You can imagine how happy he was. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana itu dia waktu begitu melihat, aduh solar panelku dijatuhin sama chefnya Pastor D. Within seconds, there was a knock, knock, knock on my door. Langsung secepatnya saya pergi ke tetangga saya dan saya mengetuk pintunya. And he was telling me what I already knew because I could see it. Tetangganya mungkin belum tahu ya, jadi bilang ya ada apa? Karena Pastor D udah lihat itu di atas itu chefnya. I said, I'll send my husband to talk to you when he gets home. Dan Pastor D bilang, oh, nanti saya akan minta suami saya berbicara dengan kamu ya. And I'd been on the phone to insurance.
Dan saya cepat hubungi bagian asuransi. They said it's not your fault, it's actually called an act of God when it's something bad like that happens in the wind. Jadi kalau menurut asuransi itu bukan kesalahannya Pastor D, jadi itu kayak alam ya, karena alam bencana kayak begitu, karena kan angin kencang gitu. He said, so you are not responsible. Jadi itu asuransinya bilang kamu itu nggak usah bertanggung jawab jadinya. So when my husband came home, I told him that, he was jumping for joy. Dan waktu suaminya Pastor D pulang, Pastor D kasih tahu masalah ini, terus saja suaminya kegirangan. I said, please when you go tell the neighbour, go talk to him, tell him we will cover all of his insurance out of pocket cost. Ya, dia bilang sama suaminya, kalau nanti kamu ke sana ya, kamu sama tetangga bilang, nanti kita bayar semua biaya untuk asuransi atau apa yang nanti yang dia harus bayar untuk karena memperbaikinya ya. My husband said, what for? It's not our fault. Suaminya bilang, untuk apa, kan bukan tanggung jawab kita. And I said, just trust me that our God will supply and meet all of our needs according to his riches in glory. Saya cuma bilang, percayalah, katakan saja begitu karena saya percaya kita punya Tuhan itu yang nanti akan mengembalikan semua sesuai kebutuhan kita. So he stomps off next door, not very happy. Dan lalu suami saya pergi ke sana dengan tidak begitu menyenangkan dan dia jalannya sampai begitu. He comes back and he says the neighbor was very happy. Dan begitu dia balik dari sana, dia bilang, itu tetangga kita sangat gembira sekali. And he was a little bit grumpy for the rest of Dan it. dia sedikit tidak begitu suka. But before the night finished, Tetapi malam itu sebelum berakhir, like that very day before we went to bed that night, jadi pada hari itu juga sebelum kita tidur, there was a knock on my door. ada kita itu diketok. Somebody was standing there with an envelope of cash. Ada orang itu memberikan kita uang di dalam amplop ya. The exact amount that we were going to have to pay our neighbor for his insurance. Itu jumlahnya sama persis dengan jumlah yang kita harus bayar ke tetangga. Now, I'm not a big Facebooker, so it wasn't on Facebook. Nobody knew what had happened. Dan kamu tahu saya bukannya orang yang suka main Facebook, taruh-taruh di Facebook. Saya bukan seperti itu. But God knew. Tapi Tuhan itu tahu. And I had spoken his scripture, his word into the situation. Dan pada saat kejadian itu saya mengucapkan kata-kata firman-Nya itu. And every single cent was covered by the Lord. Dan setiap apapun itu kebutuhannya itu semuanya Tuhan itu udah ini ya cover itu kebutuhannya. When you speak the word, Kalau Anda memperkatakan iman, it carries great power. itu adalah mengandung kuasa. The word of God. There's nothing more powerful than the word of God. Kata-kata yang di dalam Alkitab atau firman-Nya Tuhan tidak ada lagi yang bisa melebihi begitu kuasanya. Now look at this scripture with me. 1 John chapter 3 verse 1. Kita lihat lagi di dalam kitab 1 Yohanes. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Kita baca dalam bahasa Indonesianya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. So as a child of God, made in His image, Dan sebagai anak-anak Allah, kita ini diciptakan sesuai gambar rupanya. I know that if I speak the word of God and believe it, it will come to pass. Dan saya percaya karena saya ini anak-anak Allah, kalau saya mengucapkan itu akan bisa terjadi. So I believe the word, I speak it, and watch it come into existence. Dan saya percaya begitu saya mengucapkan firman itu dan saya bisa melihat kehendaknya Tuhan itu terjadi. So the Bible calls you a child of God. That is your identity. Jadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, itu adalah identitas kita semua. So remember who you are. Jadi selalu ingat siapa diri kamu ini. Now I've just got back from Indonesia, Saya baru balik ya dari Indonesia, my beautiful Indonesia. Indonesia yang indah bagi saya. And we had a wonderful time of ministry.
Dan saya mengalami banyak pelayanan-pelayanan yang indah di sana. Wonderful time in the prison. Dan saya juga mengunjungi penjara-penjara di sana sebagai pelayanan saya. And the day before we were coming home, Satu hari sebelum saya kembali ke Australia, my husband and I went to check in online. saya dan suami saya lagi checking online tiket kita ya. And my husband checked in, no problem, Bagiannya yang dari suami saya nggak ada masalah. and it wouldn't let me check in. Lalu Pastor D punya nggak bisa check in. I thought, this is most unusual. Dia bilang, kok ini aneh sih, kenapa begini? I've been to Indonesia hundreds of times. Saya udah pulang pergi ke Indonesia udah sering berapa puluh kali. Now, I don't know if you remember, I told you last year I became an Australian citizen last year. Dan saya mungkin pernah berkasih tahu bahwa saya menjadi warga Australia last year. Tahun lalu. I was a permanent resident for 45 years. Oh, sebelumnya Pastor Dini cuma kayak PR doang di sini katanya, 40 tahun lamanya. Dari baru tahun kemarin dia jadi warga negaranya Australia. So I travel with a British passport. Jadi saya kalau dulu sering travelnya pakai pasportnya yang UK punya gitu. I don't have an Australian passport because there's 5 years left on my British passport. Jadi dia tidak menggunakan paspor yang Australia karena dia lihat tinggal 5 tahun lagi itu habis. So I went to check in online and it says, you have no visa to go into Australia. Waktu saya lihat check in, kenapa dia begini? Nggak taunya dibilang saya itu nggak ada visa untuk kembali ke Australia. So I said, no problem, I'll just renew it online. Terus pas sedih pikirnya, ya udah nggak masalah lah, nanti saya ini aja, saya perbarui lagi online aja. But then it came up, you are not valid for a visa, it appears you're an Australian citizen. Tapi di situ ternyata dibilang, oh nggak bisa diperbaruin karena ternyata pas sedih kan sekarang udah warga negara Australia. So I realised then I needed to go to the consulate. Jadi pada waktu itu berpikir, pas sedih bilang, wah kalau begitu saya harus pergi ke kedutaan ini. But the people at the hotel said to me, oops, public holiday here tomorrow. Tapi waktu di hotel, itu orang-orang hotel bilang, wah nggak bisa karena dia tutup, besok itu adalah hari besar. Our flight was the next morning on the public holiday. And then itu pesawatnya itu ternyata besoknya itu udah harus berangkat dia. So I said to my husband, you go home, I'll go to the consulate, get it sorted, and I'll see you later on at the airport. Or, when I catch the next flight. Jadi saya bilang sama suami saya, sudah kalau gitu kamu pulang dulu, kamu beres-beres dulu, nanti saya langsung ketemu kamu di sana aja airport, karena saya mau urusin dulu, saya punya visa. But I thought, I can't go to the consulate, it's a public holiday. Terus waktu itu saya juga pikir, ya udah saya nggak bisa ke kedutaan, karena kan tutup itu karena hari besar. But the Lord said to me, go to the consulate. Tapi Tuhan itu berkata kepada saya, pergi, tetap pergi. So okay, I jump in a Bluebird and off I go to the consulate. Jadi saya ikuti perintah Tuhan, saya panggil taksi Bluebird, kemudian pergi. I speak to the lady at the front in the little glass booth. Lalu sampai di kedutaan, mungkin ada resepsionisnya apa ya dekat depan situ, dan saya bicara dengan dia. And she said, oh, you've got a problem. Dan itu wanita itu bilang, oh saya bisa lihat ini kayaknya ada masalah ya. I said, well, not really, all things are possible. Tapi pas dia bilang, enggak juga, semuanya itu bisa, itu terjadi dengan biasanya tidak ada kemungkinan yang tidak bisa, itu mustahil. So she lets me in past the security. Kemudian akhirnya yang petugas ini mempersilahkan saya masuk. As soon as you walk in the gardens of the Australian consulate, jadi waktu itu saya melewati bagian tanaman gitu ya, kayak ada gardennya di situ di bagian kedutaan. there's a big cross. Saya melihat di pinggir situ di sebelah ada tanda salib besar. I bet you wouldn't think that, would you? Mungkin Anda nggak bisa pernah berpikir ya, masa di konsulat itu atau di kedutaan itu ada salibnya gede begitu. So I go into the office and I talk to the lady about, my visa, and she said, well, you need an Australian passport. And I said, I don't have one. Jadi waktu saya masuk, saya duduk dan berbicara dengan petugas di situ,
Dan dia melihat masalahnya, dia bilang kamu ini butuh pasportnya Australia. Tapi pas dibilang saya nggak ada. She said, you'll have to apply for one. Terus wanita ini bilang, petugas ini bilang, ya kamu harus itu bikin gitu pasportnya. I said, how do I do that from Indonesia? Everything's at home. Terus pas dia bilang, bagaimana saya bisa lakukan karena semuanya ada di rumah. She said, well, you'll have to get it sent here. Terus ini petugasnya bilang, ya itu harus bisa dikirim ke sini. I said, how long will that take? Dan Mas Didi juga bilang, terus jadi berapa lama itu bisa? She said, well, the whole process will take about 2 to 4 weeks. Terus petugas ini bilang, ya itu prosesnya bisa makan waktu 2 sampai 4 minggu. By this time, my husband's ready to board his plane. Pada saat itu juga, itu saya tahu bahwa suami saya sudah dalam waktu untuk pergi berangkat. Maksudnya. He was so sad. Dan dia sangat sedih sekali karena pas sedih gak bisa sama-sama kan dengan dia. And I kept saying to him, keep the faith. Dan saya terus bilang pada suami saya, tetap itu beriman. All things are possible. Saya mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. So the lady said to me, well, you may as well go back to your hotel and start the process to get all your documents sent to you. Dan petugasnya ini bilang lagi kepada saya, ya udah sebaliknya Anda pulang aja, di hotel udah mulai persiapkan aja semua dokumennya. I said, can I get an emergency passport? Terus saya bilang, bisa nggak sih saya dikasih itu aja paspor yang emergency punya? She said, no, they're replacement passports. You've never had an Australian passport. Dia bilang ini paspor pengganti, itu nggak ada karena Anda nggak ada paspor Australinya. As I was sitting there waiting, a lady came in, and I'm not joking, she was Ibu Swan's twin. Dan waktu saya lagi duduk berpikir, tiba-tiba ada nada itu maksudnya petugas yang lain itu ada masuk. And she said, my passport fell in the pool. I need a new one. They said, yes, it will take 1 to 2 days. Ada orang ini datang, petugas datang bilang, oh ada pasportnya yang jatuh ke dalam kolam, itu mungkin butuh 2 atau 4 minggu itu baru bisa dibaikin lagi. So 1 to 2 days to get a replacement emergency passport. Jadi butuh 1 atau 2 hari itu bisa dapat paspor pengganti. But I've never had an Australian passport. Tapi karena So she dia said nggak 2 to 4 weeks. Karena pas sedih itu nggak ada paspor Australia, jadi butuh 2 sampai 4 minggu. Jadi ngerti ya, kalau punya paspor Australia digantikan 2 hari aja udah bisa dia orang kasih. Tapi kalau nggak punya, butuh 2 sampai 4 minggu baru bisa dikerjakan. And she just kept looking at me and looking at the door and looking at me and looking at the door, and I know she was thinking, why haven't you left yet? Terus petugas ini melihat ke Pak Sedi kan duduk aja kayak orang bingung gitu. Terus dia melihat Pak Sedi, lihat lagi. Pak Sedi dia bilang, kenapa ini orang sih nggak pergi-pergi katanya. I said, I'm just going to go and sit at the cross and pray to my Lord while you sort things out here for me, because I know all things are possible. Terus akhirnya dia bilang sama petugas ini, oke, sekarang saya akan mau berduduk saja di bawah salib itu, saya mau berdoa karena saya percaya Tuhan saya itu bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil. So I just sat at the cross and the Lord kept saying to me, remember who you are. Dan pada waktu saya duduk di bawah salib itu berdoa, Tuhan mengatakan, ingatlah siapa diri kamu ini. Remember who you are. Tuhan bilang, siapakah kamu ini? Ingat. So I walked back into the consulate an hour later. Setelah itu 1 jam kemudian saya balik lagi ke kedutaan. And she says, I don't know how this is working, but it seems a miracle is taking place. Dan petugas itu bilang, aduh saya nggak tahu bagaimana cara ininya, tapi kayaknya ada keajaiban terjadi ini. And guess how long it took for me to get a passport? Dan coba tebak berapa waktu yang dibutuhkan untuk saya mendapatkan paspor pengganti ini. Guess how long, Pastor Johan? Same day, yes, definitely. Coba bertebak. Hari sama? Very good guesses. I got home that day. Jadi pada hari itu juga saya bisa kembali ke Australia. She kept saying to me, this is not legally possible.
Dan petugas itu sampai bingung, dia bilang ini secara hukum sih kayaknya nggak mungkin ini. Because you have to show all your ID to get a passport. Karena kalau untuk bikin paspor kan harus kasih lihat semua identitasnya. I showed her nothing. Tapi kamu ini nggak kasih apa-apa katanya. But God said, remember who you are. And so I stood in the authority that the Lord gives us as a son of God. Tapi saat itu saya percaya karena Tuhan bilang, siapa diri kamu ini? Dan saya anggap itu, saya yakini bahwa saya adalah anak Allah. So when things look impossible, Jadi kelihatannya sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. firstly go to the Word and say, what do you say, Lord? Jadi pertama selalu tanya kepada Tuhan, apa mau Tuhan? And so I got home that very day. Jadi pada saat hari itu, hari yang sama saya berhasil kembali pulang ke Australia. So what are you confessing over your situations in life right now? Jadi apa yang Anda sudah nyatakan yang terjadi dalam hidup Anda saat ini? Because what you speak and what you pray matters. Jadi apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda doakan itu penting. If you go to the doctor and they speak anything negative of you, you have to break the power of those words. Jadi kalau misalnya Anda ke dokter nih, dokter bilang, wah ini gak bagus lah apa, Anda harus bisa mengklaimnya balik itu dalam nama Tuhan Yesus, patahkan itu semua. Doctors are amazing people that have put in years of research. Kita lihat dokter yang memang bagus, banyak yang pintar karena mereka mengadakan penelitian sampai bertahun-tahun. But the minute they speak something negative, it becomes a spiritual war. Tapi begitu pada saat dia buka mulutnya mengatakan yang negatif, itulah peperangan rohani kita. You see, the power of our words, the world understands it more than we do at times. Jadi kuasanya dari dunia itu, kadang-kadang dunia itu lebih mengerti dari apa yang kita alami. Every person, whether they are saved or not, is made in the image of God. Jadi setiap orang itu, walaupun dia itu percaya atau tidak, itu semuanya karena diciptakan menurut gambarnya Allah. And so they too can speak things into existence. Jadi orang-orang yang bahkan yang nggak percaya ini, mereka juga bisa memperkatakan dengan penuh keyakinan. And to be honest, are often a little bit more dedicated than us Christians. Dan maaf kalau saya bilang, orang-orang ini justru berdoanya lebih rajin daripada orang Kristen. Do you remember the Tower of Babel? Pernah ingat itu kejadian di Babel mengenai menaranya Babel? The people wanted to build an almighty tower so that they could have the same power as God. Jadi di situ diceritakan orang-orang itu membangun menara begitu tingginya sampai atas karena mereka mau punya kuasa sama seperti Tuhan. And in Genesis chapter 11 verse 5, Di dalam Kejadian 11 it says, "But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them." Dalam bahasa Indonesianya 5-6 kayaknya ya. Okay. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Because there was hundreds of them in one accord, Tetapi karena ada 100 orang dari mereka itu bersatu, the Lord Himself said that nothing is impossible for them because they're speaking it in unity. Tuhan itu mengatakan karena mereka bersatu menjadi satu kesatuan, jadi tidak ada yang tidak mungkin. So what about us that have the power, the Spirit that raised Christ from the dead within us? What about if we all spoke in one accord? Jadi terlebih lagi dengan kita di dalam kita ini kita ada satu Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Pikirkan bagaimana kalau kita bisa semua bersatu dan berdoa. Imagine if we all came to the prayer meeting and we all prayed the same words at the same time, they would come to pass. Jadi bayangkan kalau kita semua ini datang berkumpul, semua bersatu hati dan kita berdoa dengan satu kesatuan.
apa yang akan terjadi. If we all prayed at the same time that revival was coming to Perth, at the same time it would come to pass. Jadi kalau kita berdoa bersama-sama, kita mengatakan kebangkitan rohani akan terjadi di Perth. If we all said at the same time, the Lord shall supply all of my needs according to his riches in glory. Jadi kalau kita juga bersatu dan berdoa bahwa semua kebutuhan kita Tuhan yang akan mencukupinya. If we spoke it over this church. Kalau kita berdoakan untuk gereja ini. If we spoke it over our pastors. Kita akan mendoakan juga untuk pastor kita. If we spoke it over our children, our grandchildren. Kalau kita mendoakan untuk keluarga kita, untuk cucu-cucu kita. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Let's be a praying people. Mari kita menjadi pendoa-pendoa. Let's confess the goodness of God. Mari kita memperkatakan kebaikannya Tuhan. God is not a Google machine that we speak into. Jadi Tuhan tuh bukannya alatnya Google ini. Prayer is a literal audience with the King of Kings. Jadi doa itu adalah benar-benar kita berhadapan langsung dengan Raja dari atas segala raja. Queen Esther in the Bible, semua pasti dengar itu ratunya Esther itu yang ada di Alkitab. had to wait for the scepter to be extended to her to go to the king. Jadi kalau di situ dikasih tahu kalau untuk Ratu Esther mau ketemu raja itu harus melalui ada beberapa bagian untuk baru bisa ketemu langsung dengan raja. King Jesus Tetapi Raja Yesus on the cross, dia ada di kayu salib. the veil got torn. Jadi tiranya sudah dirobek. We don't have to wait for a scepter. Jadi kita nggak perlu lagi menunggu itu bagian-bagian untuk bisa ketemu Raja Yesus. We get to go boldly to the Tapi throne. dengan berani kita bisa langsung berhadapan dengan Raja Yesus. Oh church, we need to unite and pray together. Kita perlu bersatu untuk berdoa. Because the clock is ticking. Karena waktu itu terus berjalan. And the things that are coming are so radical. Karena nanti akan terjadi hal-hal yang sangat radikal itu akan datang. And if we in one accord have our eyes fixed on the King, Kalau kita semua bisa bersatu dan kita bisa fokus kita punya hanya kepada Raja kita, then we will not be deceived. kita akan bisa tidak terkelabui. In closing, as I invite the worship team, I'm going to share a few things about what is coming. Sebelum musik tim semua naik, saya akan kasih lihat satu lagi ayat di Alkitab. You all know what AI is, right? Kalian semua pasti tahu apa itu AI. Everybody's heard of AI. Semua orang pasti udah dengar itu AI apa. It's written some good reports for me. Dan ada di Google juga itu kayak AI. Anda bisa tanya Google. It's kind of useful, Kadang itu AI itu berguna, but we do not realize the darkness that is associated with it, AI. tapi kita nggak bisa, kadang kita itu nggak yakinin bahwa AI itu dibaliknya AI itu sebenarnya gelap, kegelapan. Back in Genesis, when the people at the Tower of Babel wanted the power of God, nothing's changed. That is what the people in 2026 want too. Jadi seperti juga kejadian di Menara Babel, di mana orang-orang zaman itu mau seperti Tuhan kuasanya, ini juga terjadi di zaman sekarang. The new form of AI that they're going to create is called Genesis. Dan saya mendengar bahwa mereka sedang merakit yang satu AI itu yang lebih dahsyat. That's very intentional. Itu mereka memang sengaja, mereka mau membuat ini. They are saying it will have godlike powers. Dan mereka mau membuat alat ini yang benar-benar kuasanya seperti Tuhan katanya. And part of this will be intra-body communications. Jadi itu maksudnya itu ada alat yang nanti akan ditanamkan di dalam tubuh manusia. Implanted medical devices, they will be called. Itu nanti dibilang seperti alat medis yang ditanam ke dalam tubuh And they'll manusia. advertise them that they are the best thing ever because they will help people with certain illnesses. Dan mereka sudah kasih tahu ad-nya di mana-mana ini akan menjadi sangat dahsyat ini alat.
And surprise, surprise, they want to put them either in your hand or in your head. Dan sangat mengejutkan, mereka juga sedang lagi pikirin, bagusnya taruh di mana ya? Di dahi sini atau di tangan? And the minute they do that, they create your digital twin. Jadi pada nanti saatnya kalau itu udah terjadi dan Anda itu ada kembarannya satu dalam bentuk digital. And they have absolute control. Jadi mereka punya kuasa penuh atas hidup Anda. Absolute control. Benar-benar sangat mengerikan ini. You see, deception is coming to sweep across the earth. Jadi kalau Anda melihat tipuan-tipuan ini sudah mulai melanda di seluruh dunia ini. But if you have got your gaze fixed on the King, Tapi kalau Anda terus memfokuskan diri Anda kepada Raja kita yang di atas sana. and the word says those that dwell in the secret place of the Most High, Dan Tuhan mengatakan tetaplah bersamaku di dalam saat teduh. that is where we need to be dwelling in this time. Disitulah tempat bagi kita untuk selalu mencari Dia. See, all the stuff that is going on with the wars and so forth is merely a distraction. Jadi segala yang terjadi di dunia ini seperti perang yang sedang berlangsung, itulah hanyalah kamuflase untuk kita semua. Iran never has and never will have a nuclear bomb. Jadi sebenarnya Iran itu nggak ada dia punya bom atau punya nuklir. It's just there to distract you. Jadi itu hanya untuk mengganggu pikiran Anda. At church, we need to now start praying the Word of God. Jadi tidak saatnya sekarang kita harus mendoakan semua juga ayat-ayat Alkitab yang ada di sana. I went to a prayer meeting recently and God bless this church. Saya waktu pergi pertemuan doa, saya berdoa untuk gereja ini. Not a word was spoken. Tapi gak ada yang kata-kata yang diucapkan. They all just sat in absolute silence. Tapi semuanya waktu itu diam, gak ada kata-kata yang diucapkan. Now I know the word says that we need to be still before our God. Be still and know that I am God. Walaupun saya tahu di Alkitab tuh dibilang diamlah, berdiam dirilah. But if we want things to come to pass in our life, we need to be exactly as God said and say, and God said. Tapi kalau kita mau kehendak itu Tuhan terjadi, kita harus ucapkan. And God said, by His stripes I am healed. Dan Tuhan itu bilang dengan bilur-bilur darahnya kita bisa disembuhkan, kita harus ucapkan. And God says that He shall supply all of my needs according to His riches in glory. Tuhan bilang Tuhan akan mencukupi kebutuhannya kita harus ucapkan itu. Whatever is the need in your life, it is in the Word of God. Jadi semua kebutuhannya kita itu ada di dalam And ayat you need firman to Tuhan. speak it into existence over your family, Tapi kalian harus mengucapkannya juga untuk keluarga kalian semua. over your health, Dan juga kesehatan kalian, over your finances, untuk keuangan kalian, and over your generations. untuk generasi Anda yang selanjutnya. Stand with me if you will. Mari kita berdiri bangkit. A praying church, Gereja yang berdoa speaking life over their church, adalah gereja yang mengucapkan berkat, speaking life over their pastors, mengucapkan berkat untuk pasturnya, speaking life over the pastors' families, mengucapkan berkat untuk pastor punya keluarga. is not only the key to us surviving the end days, Itu adalah kuncinya bagi kita untuk kita tetap bisa bertahan di dalam masalah kita, but it is the key to us thriving in the end days. tetapi adalah kunci bagi kita untuk bisa terus bertumbuh di dalam akhir zaman ini. Amen? Amin. Amen. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we thank you for the Word of God. terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. We thank you for the blood of Jesus. Terima kasih atas darah yang dicurahkan. We thank you for your promises which are yes and amen. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang selalu ya dan amin. We thank you, Lord, that you still bring miracles today. Dan saya berterima kasih karena pada saat ini juga tetap ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi.
Lord, you care about the small things and the big things. Kamu sangat peduli pada hal yang kecil dan yang besar juga. Lord, that this bule that was going to be in Indonesia for 4 weeks got home the same day. Dan pada saat ini saya berdoa untuk masalah-masalah yang ada juga yang terjadi di Indonesia. Lord, you are all powerful. Kamu tuh sangat berkuasa ya Tuhan. And Lord, for everybody listening to this today, Dan saya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan khotbah pada hari ini. for what they are believing for, Apa yang mereka percayakan. I pray, Lord, that they will stand upon the word of God. Saya berdoa supaya mereka tetap beriman dengan apa yang mereka sudah percayakan. And they will speak it into existence every day, Dan mereka bisa mengucapkan perkataan-perkataan firman setiap hari. because your word is true. Karena kata-katamu itu adalah kebenaran. Your word is life. Kata-katamu adalah hidup. And when we speak, there is life and death in the power of the tongue, and we choose life. Dan kalau dikatakan bahwa hidup dan mati itu tergantung kuasa ucapan kita, saya memilih hidup untuk itu. So bless this congregation, I pray, Berkati jemaat ini in Jesus' di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Berikan suara bagi Tuhan kita sekali lagi. Tolong dibuka pintunya. Silakan duduk sebentar. Saya cuma ngomong apa? Tolong duduk sebentar. Duduk. Nah. Saya cuma bilang berapa kata? Tolong dibuka pintunya. Pintu terbuka tidak? Saya yakin kalau andai kata yang ngomong mungkin yang lain, ketika saya berdiri Elizabeth bilang tolong buka pintunya, tidak mungkin pintu dibuka. Saya cuma butuh 3 kata, tolong dibuka pintunya, langsung buka. Kenapa banyak orang berdoa? Mana penerjemah saya ini? Siapa suruh duduk? Tuh, ini kok berdiri? Okay. When I'm praying, I just say, Lord, this is based on your word, and I speak it out. Jadi pada waktu saya berdoa, itu saya hanya mengucapkan beberapa kata dari saya demikian dalam nama Tuhan. Dan itu terjadi. Yang percaya dengan amin. Nah, saya mau cerita dikit nih, bahwa apa yang dikatakan Pastor B itu kebenaran. I want to say that whatever Pastor D today preach is the truth. Kalian tahu bahwa Jeff dan Abby udah dapat berkat Tuhan. You know that recently Baby yang luar biasa. they're having a baby. Nah, saya mau cerita bentar. Saya tuh berdoa gini, Tuhan berkati supaya baby ini, bentar ya Lia, elok parasnya, coba ngomong yuk, kepanjangan bentar. That time I pray, God, I pray for this baby will be looking good, appearance. Sehat, kuat, tidak cacat celah. They have to be also good in health, and there's nothing wrong with them. Dan akhirnya saya beberapa minggu terakhir saya berdoa Tuhan supaya babynya nggak nangisan. And then at the last moment, and then I pray, I said, God, let's be the baby without crying so much. Anda tahu nggak? And then what you know? Baby yang dilahirkan oleh Abby itu When the baby was born, cantik parasnya, she was elok beautiful. parasnya, Beautiful of her appearance, tidak cacat celah. and everything perfect. Joyful loh mukanya loh, sukacita. And then the face also looks so joyful. Dan nggak nangisan. And then she's not crying so much. Saya kasih tahu ya, kemarin dia diambil darahnya itu mau dites darahnya. And then yesterday when they taken the blood sample from the baby, Saya itu sambil nungguin, saya sambil berdoa, oh Tuhan tolong jangan nangis, jangan nangis. that time I pray, I said, oh Lord, let the baby is not crying when they are taking out the sample of blood. Disuntik, diambil darahnya, ternyata anaknya nggak nangisan, kayak And then when they're taking out the blood Sabar. with the injection, she's not crying. nggak nangis sama sekali loh Bapak And Ibu. she's not even crying even little bit. Bilang Tuhan baik. So God is
understood. Pulang dari tempat ini, After you go home, ketika engkau berdoa, when you pray, percayalah kalau itu berdasarkan firman Tuhan menjawab doa kita. so when you pray, when you speak about it, all the word of God, it will come true. And I stand in love of you. And I stand in love of you. Mari sekali kita berdiri sama-sama. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Oh, sekali katakan I stand, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise, Holy God, stand in awe of you, Holy God, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of, sekali katakan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Thank you for the word of God we just learned together. I believe, Jesus, that you have a special privilege for every one of us. And at the time when we pray, then you are ready to answer our prayers. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama dengarkan pengumuman. Good morning, everyone, and welcome to church. Whether you're joining us here in the building or tuning in online, we're so glad you're here with us today. As a church family, we have several opportunities throughout the week to stay connected, grow in faith, and encourage one another. Our prayer meetings take place every Tuesday and Friday in the auditorium. These are powerful times to come together in prayer, seek God's presence, and stand in faith for one another. On Wednesdays at 10 a.m., our Connect group meets at Burswood Park. It's a beautiful space to share life, encourage one another, and grow in community and faith together. For those wanting to deepen their understanding of Scripture, advanced training is held online every Wednesday at 5:30 p.m., followed by our online Bible study every Thursday at 8 p.m. Our Family Connect is held this Friday at 6:30 p.m. in the East Victoria Park. This is a special time for families to come together, connect with one another, and be encouraged in faith and life. Throughout the week, daily devotionals are also available online to keep you encouraged and grounded in God's Word. Indonesian devotionals are shared through Deborah on Facebook, while English devotionals are available via Star Gen Church. If you'd like to stay updated with church news, prayer points, and upcoming events, please speak with one of our church leaders about joining our WhatsApp groups. As we prepare to give today, we want to thank you for your generosity and faithfulness. Your giving helps us continue the work of ministry, support others, and make a meaningful impact in our community. Offering envelopes are available, and you can also give electronically using the QR codes on screen. Thank you for being part of today's service. We trust that God has spoken to your heart and that you leave today encouraged, refreshed, and strengthened in your faith. May His grace guide you, His peace fill you, and His presence go with you throughout the week ahead. Have a wonderful and blessed week, and we look forward to welcoming you back again soon. God bless you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Alkitab mengajarkan bahwa persembahan yang sejati bukan sekedar tentang materi, melainkan wujud syukur, ketaatan, dan penyerahan seluruh hidup kepada Tuhan.
Tuhan melihat ketulusan hati orang yang memberi, bukan jumlah yang diberikan. Seperti yang dikutip dalam 2 Korintus 9 ayat 7, menekankan bahwa persembahan harus diberikan dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kantong kolektif sebentar lagi akan diedarkan dan akan dialokasikan untuk biaya operasional gereja. Sedangkan untuk persembahan untuk pembangunan gereja dapat dimasukkan di dalam amplop yang bisa ditandai alokasinya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop bisa Cianti ada di sana untuk mendistribusikannya. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di dalam buletin. Sambil mengangkat amplop yang ada di tangan kita, mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami membawa persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik untuk memperluas pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkatilah setiap jemaat yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita percaya bahwa persembahan yang kita berikan menjadi luar biasa dalam pelayanan. Great is our God. Beri tepuk tangannya, jangan melempar. Tepuk tangan lebih seru bagi Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kita. Renungkan supaya hatimu terbuka untuk diberkati Tuhan. Just open your heart, open your life, that God is ready to bless you. As the word of God says, when you come to worship Him, come to adore Him, praise Him, He's ready to bless every one of us. My Lord, we give thanks that today you have made us more than conquerors through the power of your resurrection. Today we learn about the power of prayers. Make the church to be a praying church as we believe and we pray together in one unity. And the power of Almighty God will be clearly revealed in our life. We are grateful, Jesus, for your presence in this worship service. And now, my Lord, we are ready to open our heart to be richly blessed by you. Bless the work of your hands. Bless the health of your bodies. Bless your families in peace. And may our descendants be strong upon the earth. Bless, be blessed, and bless your finance. Bless the growth of our spirit, my Lord.
All these blessings we humbly invoke in the name of God our Father, the Son of Jesus Christ, and the peace of Holy Spirit rest upon us from today onward in the name of Jesus. Every believer say Amen. God bless you all. Happy Sunday.